Baik, selamat pagi sekali lagi. Pagi. Kita mengucap syukur oleh karena kasih sayang Tuhan di pagi yang indah ini, di awal minggu ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan di dalam rangkaian Minggu Sembayang, kumpulan doa ibu yang pertama. Pekabaran firman Tuhan sepanjang satu pekan ini, saya beri judul Di Akhir Perjalanan. Sebuah tema yang saya angkat untuk menolong kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan Yesus di saat-saat yang paling gelap di dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran yang pertama di pagi hari ini saya beri judul posisi terakhir. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Yogyakarta dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Purwokerto, Kutoarjo, dan Yogyakarta. Terima kasih. Dear passengers, in a moment, Taksaka train will depart from Gambir to Yogyakarta, which is the final station. The train will also stop at Cirebon, Purwokerto, Kutoarjo, and Yogyakarta. Thank you. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dari apa yang telah kita saksikan pagi ini lewat slide singkat yang saya bagikan, kita seperti berada di sebuah perjalanan. Masing-masing kita sementara menjalani sebuah kehidupan. Dan saat kita memulaikan perjalanan, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana, di mana, dan seperti apa kita memulaikan perjalanan hidup ini. Bagaikan naik kereta tadi, kita akan diberitahu di setiap tempat di mana kita akan berhenti. Dan di mana kita akan berhenti nanti. Di stasiun di mana kita akan berakhir, akan selalu ada pemberitahuan. Sehingga penumpang bisa mengetahui di mana posisi mereka saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, perjalanan hidup ini bagaikan naik kereta tadi. Dan satu saat kereta itu akan berhenti di tujuan. Saya rindu agar kita boleh merenungkan sepanjang satu pekan ini bahwa tidak akan selamanya kita berada di atas kereta mengitari dunia dan tidak akan pernah berhenti. Kita akan tiba di satu waktu di mana saudara dan saya mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita akan berada di perhentian terakhir. Nah, itulah sebabnya tema ini saya angkat. Setelah pekabaran yang lalu saya sampaikan tentang penggoncangan hebat di akhir zaman. Nah, bagaimana rasanya jika saudara dan saya dalam perjalanan lalu hampir tiba di tujuan? Bayangkanlah bagaimana kita bertemu dengan keluarga kita. Begitu banyaknya suka dan duka yang kita lalui di dalam perjalanan hidup ini. Dan bisakah kita menyadari bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian di dalam hidup ini? Saudaraku yang kasih, diperlukan iman untuk melihat keterlibatan Tuhan dalam kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Dan bagi mereka yang memiliki iman, kejadian itu pastilah mempunyai arti yang baru. Setiap saat kita akan menyadari bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ketika kita menengok kembali kepada kejadian-kejadian tertentu dalam sejarah, hal-hal yang berkesan di hati saudara, kita akan menyadari bahwa di situ Allah campur tangan.
Di situ Allah memberikan penyertaan, sehingga kita menyadari bahwa perjalanan kita ini betul-betul berarti. Saya teringat kepada apa yang dituliskan Alkitab tentang kitab Keluaran, yaitu kejadian ketika bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Mereka menjalani kehidupan yang bisa dikatakan sungguh mendebarkan. Di setiap peristiwa dikatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan di dalam cara-cara yang sangat dramatis. Musa katakan, Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi saat ini. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Jadi Musa ingin mengingatkan bahwa perjalanan mereka bukan semata-mata karena kekuatan mereka sendiri. Karena ternyata bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mereka bisa meninggalkan Mesir karena tangan Tuhan yang kuat. Nah, dari Alkitab, saudara, kita mengerti bahwa titik-titik puncak dalam sejarah penyelamatan selalu ditandai dengan kejadian-kejadian yang dramatis yang dapat memberitahu kita bahwa Tuhan sudah campur tangan dalam setiap urusan kita. Bisa jadi kita beralasan kalau begitu bahwa langkah besar berikut dalam rencana keselamatan, yakni kedatangan Kristus yang kedua, dan semua waktu yang menuju ke kejadian itu juga akan ditandai oleh kejadian-kejadian yang dramatis. Dan sepanjang pekan ini, kita akan melihat apa sebenarnya yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak ada satupun waktu di mana Allah tidak campur tangan dalam kehidupan kita ini. Mari kita renungkan tentang berbagai hal peristiwa yang terjadi saat ini. Baik itu wabah COVID-19, bahkan juga yang lain, bahkan gempa bumi, hujan es batu, sebuah pertempuran besar, apapun itu. Ini kejadian-kejadian yang masih akan terus berlangsung sampai dia datang. Dan umat Advent tidak pernah percaya bahwa Allah hanya menggambarkan masa depan dengan lambang-lambang saja. Ada hal-hal yang Tuhan mau supaya kita perhatikan di situ. Agar kita tidak hanya melihat dan melihat apa yang sementara terjadi saat ini. Sudah saatnya bagi kita untuk membaca dengan serius apa makna kejadian-kejadian tersebut. Diceritakan tentang gempa bumi Lisabon yang begitu luar biasa dengan banyaknya peristiwa bintang jatuh, ya, yang dikatakan menggenapi ramalan Yohanes di dalam Wahyu 6 ayat 12 dan 13. Kita setuju bahwa akan ada 7 malapetaka terakhir yang nantinya akan terjadi sebelum dia datang. Nah, bisakah kita bayangkan bagaimana kejadian-kejadian di masa depan yang sudah dekat ini? Kita lihat penyelamatan bangsa Israel oleh Allah di satu zaman sejarah ketika teknologi manusia masih primitif. Kita bisa melihat bagaimana mereka bisa dilepaskan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat ajaib. Allah menyelamatkan kita di masa depan yang sudah tidak lama lagi. Dan penyelamatan itu terjadi di masa di mana teknologi semakin canggih. Akan ada kejadian-kejadian yang paling menyekam dan mengerikan terjadi sehubungan dengan penyelamatan kita. Dan kita akan melihat, mendengar, dan merasakan semuanya. Bapak Ibu, bisa jadi jantung kita akan berdetak lebih cepat bila kita melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan di hari terakhir ini sudah terjadi. Kejadian ini bukanlah seperti hiburan di Ancol, ya. Kejadian seperti yang terjadi di tempat-tempat hiburan. Tapi kejadian yang dahsyat ini akan menjadi pengalaman yang paling mengerikan, seperti belum pernah dialami oleh siapapun. Dan kecuali iman kita kuat sebelum kejadian-kejadian itu dimulai, dan apabila kejadian-kejadian itu tiba, kita seperti umat Yahudi akan mempersalahkan Allah dan bukannya bersyukur kepadanya. Seperti umat Yahudi, kita akan mengutuk dia dan bukan memujinya. Itulah sebabnya pekabaran ini saya angkat supaya kita boleh bersedia
bersiap-siap bila mana waktunya itu tiba. Saya rindu supaya kita boleh merenungkan apa yang terjadi ketika Nuh memberikan pekabaran selama 120 tahun. Ketika selesai pekabarannya itu, semua binatang-binatang yang halal 7 pasang masuk, yang haram 1 pasang masuk, bahtera ditutup. Dan bukan Nuh yang menutupnya, malaikat Allah yang menutupnya. Masa percobaan itu berakhir. Dan ketika pintu bahtera itu ditutup, dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Orang-orang yang ada di zaman Nuh bukannya tidak mengetahui. Mereka tahu betul apa yang Nuh sampaikan, tetapi mereka memilih untuk menutup telinga. Mereka menghambur-hamburkan waktu, membuang percuma kesempatan terakhir mereka untuk masuk di dalam bahtera itu. Dan air hujan tidak turun selama 7 hari. Ini menambah cemooh mereka. Mereka katakan kepada Nuh, ngapain kamu di dalam situ? Apa yang kau katakan pasti tidaklah benar. Selama 7 hari mereka menari-nari, berpesta, bermain di sekitar bahtera. Sementara waktu terus berdetak sampai tiba di dalam pengumuman terakhir bahwa hujan, badai akan segera datang. Dan ketika itu terjadi, halilintar menggelegar, baru mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres ini terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak juga di antara kita seperti manusia yang ada di zaman Nuh. Saat ini ada begitu banyak orang-orang yang tidak lagi peduli terhadap kerohanian. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Zaman di mana kita bisa bebas beribadah hanya lewat online. Zaman di mana kita bebas beribadah hanya dengan gadget dan tidak lagi memerlukan gereja. Saudara dan saya sementara berada di waktu di mana kita ini sementara ditampi. Waktu di mana kita digoncang, digoyang, diayak, di-shake supaya nyata apa kualitas kita. Nyonya White katakan di dalam Alfa Omega jilid 3, kita sedang berdiri di ambang pintu krisis zaman. Badai tengah menjadi-jadi, siap untuk meledak di atas bumi. Bila Allah meminta malaikat untuk melepaskan angin itu, maka akan terjadi peperangan yang begitu hebat yang tidak dapat digambarkan oleh pena. Krisis dengan cepat sedang mendekat. Angka-angka yang dengan cepat membengkak memperlihatkan bahwa saat untuk kunjungan Allah sudah hampir tiba. Walau enggan menghukum, ia bagaimanapun akan menghukum dan melakukannya dengan cepat. Sebagaimana pintu bahtera Nuh tertutup, akan tiba masanya bila mana pintu kasihan atau pintu pertobatan akan ditutup. Dan bukan kita yang menutupnya. Akan tiba saatnya bila mana saudara dan saya harus bertanya, apa yang telah saya perbuat? Nah, pertanyaan paling utama di dalam pikiran setiap umat Advent, termasuk Anda dan saya, adalah kita masih mempunyai berapa banyak waktu lagi ya? Berapa lama sampai pintu itu ditutup? Kapan krisis itu akan mulai? Saudaraku, kita tidak bisa menentukan sebuah tanggal kapan peristiwa itu akan terjadi, karena Tuhan tidak pernah kasih tahu. Tapi semua tanda yang Alkitab nyatakan menyiratkan bahwa krisis akhir ini akan segera mulai. Dan hanya sedikit waktu saja bagi kita sebelum krisis akhir itu meledak di dunia. Nah, hal paling penting untuk dimengerti tentang krisis akhir ini adalah alasan mengapa hal itu akan terjadi. Apa itu? Itulah akhir dari pertentangan besar antara Kristus dan setan. Semua ini akan diakhiri. Saudara yang kasih, tahun 31 Masehi, ketika Yesus wafat,
Pelajaran sekolah Sabat kita masih ingat, Sabat kemarin kita belajar. Yesus katakan, it is done. Sudah selesai. Dan saat itu, pintu kasihan bagi setan sudah tertutup. Saudaraku, setan mengira bahwa ia menguasai dunia, dan ketika ia menggoda Adam dan Hawa untuk berbuat dosa, dengan cepat dia menemukan bahwa Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan mereka yang menempatkan kepercayaan mereka kepadanya. Dan 6.000 tahun berlalu sampai hari ini. Setan masih mencoba menggagalkan rencana itu. Krisis akhir akan merupakan satu periode pendek, tepat sebelum Kristus datang kembali. Di saat Kristus dan setan akan membuat upaya akhir secara habis-habisan untuk memenangkan, perhatikan ini, sebanyak mungkin pengikut. Pertentangan kosmik yang terjadi sejak awal mula dunia akan segera berakhir dan akan segera ditentukan di mana posisi terakhir kita. Di zaman sekarang, setan bertarung untuk nyawanya, mati-matian. Dia bertempur mempertahankan kerajaannya, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kitab suci mengatakan bahwa semakin pendek waktunya, semakin dia kesetanan. Selama krisis akhir, setan akan berbuat segala macam dalam kuasanya untuk menyapu habis umat Allah dari muka bumi, supaya ia berkuasa sepenuhnya. Saudaraku, itu sebabnya pekabaran ini saya angkat supaya ini boleh disampaikan. Sehingga saudara dan saya, bagaimanapun juga kita harus terjaga. Kita harus bangun. Kita harus tahu bagaimana memelihara hubungan kita dengan Yesus di saat yang paling gelap di dunia ini. Pandemi COVID hampir berlalu. Dan saat ini saya dengar di berita sudah ada banyak masuk informasi tentang varian yang baru yang katanya lebih mematikan dan juga lebih pintar. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari segala sesuatu seperti ini. Kalaupun COVID-19 ini berlalu, akan ada varian-varian yang lain, akan datang wabah-wabah yang lain, akan datang kesusahan yang lain. Kita sadari bahwa selama kurang lebih 3 tahun ini, begitu banyak kesusahan menimpa. Dan saya membaca di berita bahwa diperkirakan akan ada inflasi besar di seluruh dunia tahun depan. Bank Dunia menilai bahwa perlambatan ekonomi global saat ini merupakan yang paling tajam setelah pemulihan pasca resesi di tahun 70. Terdapat resiko terjadinya resesi global dan krisis keuangan negara berkembang pada tahun 2023. Dan berdasarkan studi Bank Dunia, kepercayaan konsumen global saat ini menurun jauh lebih tajam daripada kondisi menjelang resesi global sebelumnya. Dan salah satu indikatornya dikatakan, kondisi Amerika, Cina, dan kawasan Eropa sebagai kekuatan ekonomi yang terbesar itu juga melambat tajam. Bank Dunia menilai bahwa dalam keadaan seperti saat ini, pukulan moderat terhadap ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan dapat membawa datangnya resesi. Bahkan tahun 2023 pun diperkirakan akan terjadi resesi karena serentaknya kenaikan suku bunga dari seluruh bank sentral sebagai respons terhadap inflasi. Dan resesi ini memicu lebih dari 40 krisis utang dan diikuti oleh 1 dekade pertumbuhan yang hilang di banyak negara berkembang. Bapak Ibu saudara yang kasih, dunia terus bergulir, waktu terus berjalan. Disinilah posisi kita saat ini. Penting bagi kita untuk bisa merenungkan apa maksud Tuhan menciptakan saudara dan saya. Sudah saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur. Bila mana kita sudah merasa diri terlalu nyaman selama ini, akan tiba saatnya bila mana ayakan, goncangan, iraian itu akan berakhir dan nyatalah di mana posisi kita. Firman Tuhan katakan, di mana kita sekarang ya? Kata mereka,
Di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saya pernah temui seorang yang berkata seperti ini. Dan dia katakan, apa Pak? Dunia sekarang sama aja kok, dari dulu sampai sekarang sama aja. Jadi, dia sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Matahari masih terbit dari timur, tenggelam di barat katanya. Kalau sudah waktunya hujan, ya hujan. Jadi apa yang kita mau apa? Mau siapkan? Tak ada Pak, sama kok, sama. Semua sama. Dan saya tanya Pak, 20 tahun lalu kira-kira rambut Bapak masih sama dengan sekarang? Tidak. Udah Pak, 20 tahun lalu rambut saya masih banyak, masih apa? Masih hitam. Nah sekarang, habis Pak. Jadi kita lihat di sini, bahwa dia sama sekali tidak menyadari, bahkan perubahan dari dalam dirinya pun dia tidak paham. Nah inilah yang perlu disadarkan. Banyak sekali anak-anak muda kita, apalagi sekarang ini, sama sekali tidak pusing dengan agama. Saya bisa melihat bagaimana mereka betul-betul acuh tak acuh dengan teguran demi teguran. Bahkan di dalam gereja sementara ibadah asik bermain HP. Saya bilang tidak ada takut-takutnya. Tapi kalau ditegur bisa jadi tidak masuk lagi gereja besok. Ini serba salah. Itu makanya saya katakan tadi, Tuhan menolong kita untuk menyadari posisi kita sekarang ada di mana. Dan jangan pernah anggap enteng setiap seruan Tuhan. Di buku Wahyu, katakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Itu ayat 7, pasal 22. Lalu ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lalu ayat 12, ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Bayangkan, Yohanes, Rasul yang kekasih ini ngulang sampai 3 kali, Bapak Ibu. Aku datang segera di pasal yang sama. Tapi sampai sekarang, Yesus tidak datang juga. Nah, apakah terjadi penundaan? Dalam khotbahnya mengenai kedatangan yang kedua kali, Yesus bercerita tentang 10 gadis. Bapak Ibu masih ingat ya? Perumpamaan tentang 10 anak darah. Ada 5 bijak, ada 5 bodoh. Dan dikatakan di situ bahwa 5 yang bijak membawa cadangan minyak, sedangkan 5 yang bodoh tidak bawa cadangan minyak. Sampai pada akhirnya dikatakan mereka kehabisan minyak dan api itu hampir padam. Kelima gadis bodoh itu tidak bisa ikut menghadiri pesta. Jadi dikatakan bahwa pengantin terlambat datang. Pengantin datang di waktu yang mereka sama sekali tidak duga. Harusnya pengantin datang jam 7 lah, taruhlah seperti itu. Lewat jam 7, jam 8, jam 9. Tidak datang juga, mengantuk. Sehingga mereka tertidur. Dan dikatakan bahwa mereka kehilangan sense untuk menunggu ini. Karena bosan, capek, tertidur. Mari kita perhatikan di sini bahwa mempelai pria ini datang telat. Ellen White mengatakan bahwa kita ini menggambarkan pengalaman jemaat yang akan hidup sejenak sebelum kedatangannya yang kedua kali. Saudara dan saya, kita berada di waktu terakhir dari sejak peristiwa itu disampaikan. Nah, bayangkan, Anda menaiki mesin waktu, kembali ke kekecewaan besar tahun 1844, sebagaimana yang kita semua tahu. Lalu bertemu dengan James White dan katakan, Pak James, apakah Yesus akan segera datang? Dia pasti katakan, oh pasti. Berapa lama lagi? Oh enggak lama. Barangkali tahun 1860-an. Oh lebih cepat dari itu, dia bilang. Tapi Anda ketahui bahwa seperti ini juga kita ketahui tahun 1863 gereja kita baru diorganisir, saudara-saudara. Jadi Anda lalu menghadiri sesi General Conference tahun 1863. Dan waktu itu bertemu dengan John Byington, Presiden General Conference yang pertama. Dan katakan, Penatua Byington, menurut Anda kapan Yesus datang? Oh, tiap saat, katanya. Artinya berapa lama? Berapa lama lagi? Paling berapa tahun lagi? Tahun 1900, jauh sebelum itu katanya. Sekarang sudah tahun 2022 dan dia belum datang juga. Saudara yang kasih, minyak melambangkan Roh Kudus. Jadi dari pelajaran ini sebenarnya kita bisa menyadari bahwa Tuhan belum datang karena ada maksud. Penangguhan itu mempunyai tujuan yang terarah. Memberi umatnya waktu untuk mendapatkan Roh Kudus. Saudaraku, barangkali bisa jadi
Sampai larut malam 11.45, para gadis-gadis yang bodoh itu menyelinap pergi untuk membeli minyak. Tapi mereka balik, pintu sudah tertutup. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita justru harus bersyukur ada penundaan, supaya ada waktu bagi kita untuk mengisi minyak kita. Banyak umat Tuhan yang tidak menyadari hal ini dan menganggap bahwa waktu injury time ini atau penundaan ini adalah waktu yang sama seperti yang lama. Jadi tidak perlulah kita bersiap-siap. Pertanyaannya, di mana kita sekarang, saudara? Ini pertanyaan yang krusial yang kita harus tanyakan. Tidak usah kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Pada jam 11.45, lonceng menjerit-jerit dan nyatakan, bangun, bangun, waktunya sudah hampir habis. Waktunya hampir habis, dan kereta itu akan segera berhenti di tujuan. Perjalanan ini akan segera berakhir. Sudah siapkah kita? Akan terjadi saat yang tergelap di bumi ini, dan hanya Yesus yang sanggup menolong kita melewatinya. Pertanyaannya, bagaimana hubungan saudara dan saya dengan Yesus saat ini? Bagaimana Anda bisa memelihara hubungan dengan Yesus di saat yang paling gelap di dunia? Ini jawabnya. Saudara dan saya harus punya hubungan karib dengan Yesus sebelum kita memasuki masa paling gelap di bumi. Jika kita berharap mempunyai hubungan itu di saat paling gelap di bumi. Jadi jangan berharap kita memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus itu nanti. Kalau saudara berharap itu nanti baru akan kita lakukan, sungguh terlambat. Banyak orang sebagian besar gagal menerima hujan awal yaitu Roh Kudus. Mereka tidak memperoleh semua hikmat yang telah Allah sediakan bagi mereka dengan hujan itu. Mereka berharap bahwa kekurangan itu akan disediakan hujan akhir. Apabila kelimpahan kasih karunia yang paling kaya diberikan nanti, mereka bermaksud membuka hati mereka untuk menerimanya. Mereka sedang membuat kesalahan besar. Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa bekal itu harus dipersiapkan sekarang. Mereka yang menundanya, mereka yang mengulur waktu, menghindar, dan berusaha untuk tidak melakukannya sekarang, akan menyesal nanti. Umat Advent terpesona sangat mendalam dengan tanda kedatangan Yesus. Sejak saya kuliah, ada begitu banyak bagan-bagan yang dibuat tentang peristiwa-peristiwa zaman akhir. Tetapi ini tidak akan berguna bagi kita. Semua bagan-bagan yang kita buat, bagan-bagan yang kita hafal itu tidak akan berguna kalau itu tidak membuat kita bersedia. Allah tidak tertarik untuk sekedar memuaskan keingintahuan kita mengenai urutan kejadian-kejadian akhir zaman. Ya, kecuali jika bagan-bagan itu membuat kita membuka Alkitab kita dan jatuh berlutut, kecuali jika bagan-bagan itu membuat kita mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Yesus, maka lebih baik kita tidak usah tahu seperti apa bagan-bagan peristiwa itu. Lihat ini, saudara di mana? Ini dia, 2022. Kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Pintu pertobatan atau pintu kasihan itu ditutup, dan kita tidak akan pernah tahu sebelum kita menyadarinya saat ini. Sekarang, setelah saudara dan saya mengerti di mana kita berada di dalam arus waktu, marilah kita menggunakan waktu yang tersisa dari penangguhan ini untuk tujuan yang Allah berikan kepada penangguhan itu, untuk membawa Roh Kudus ke dalam hati kita, untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Yesus daripada seperti sebelumnya. Sejauh apapun kita melangkah,
garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang, herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana. Abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi, kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian. Saudara yang kasih, pagi ini Tuhan mengetuk pintu hati kita masing-masing. Supaya saudara dan saya betul-betul menyadari, kita ini sudah berada di hampir stasiun terakhir. Tuhan mau supaya saudara dan saya mengetahui posisi kita. Sudah saatnya bangun dari tidur. Masinis ilahi itu sementara berseru membangunkan kita. Roma 13 ayat 11 katakan, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara yang kasih, 1 minggu kita akan belajar bagaimana kita harus memelihara hubungan kita dengan Yesus di saat-saat yang paling gelap saat ini. Agar bila mana saatnya tiba, saudara dan saya dapat bertahan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. 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 Amin.